never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no. Banyak orang yang bilang kalau kerja keras itu pasti berbuah manis. Tapi faktanya, nggak selalu kerja keras akan menghasilkan cerita manis. Halo cuy, apa kabar nih? Stardancer 2023 mengisahkan perjuangan seorang gadis untuk meraih mimpi. Gadis cantik bernama Odessa selalu berjuang untuk meraih mimpinya untuk menjadi penari balet yang terkenal. Setiap hari, dia habiskan untuk latihan. Nggak ada istirahat dah pokoknya cuy. Tapi semua itu berubah saat ia mengalami cedera. Dari sinilah petualangan Odessa akan dimulai. Seperti apa sih kisah lengkapnya ya? Langsung aja yuk kita gaskan cuy filmnya. Kali ini kita mulai di WC umum. Ini dia Odessa, pemeran utama film ini. Ini pacarnya yang selalu ingin cocok tanam. Walaupun juga ingin, tapi Odessa tahu mana yang harus diutamakan. Odessa ini bermimpi jadi pebalet terkenal. Dia selalu menghabiskan hari demi hari di tempat latihan, mengasah keahliannya menari. Dan tiba-tiba, kakinya patah cuy. Iya, kakinya patah. Tentu, balet menuntut kesempurnaan. Mimpinya Odessa pupus. Dia diusir dari tempat latihan karena dia dianggap sudah cacat. Odessa berasal dari kampung. Dia ini merantau ke kota seorang diri. Dia bisa belajar balet karena dapat beasiswa. Namun sekarang dia diusir. Dia pun harus putar otak gimana caranya bertahan hidup di kota ini cuy. Odessa pun harus memulai hidupnya dari kos-kosan pinggir kota. Di sini dia tinggal satu kamar bersama dua orang lainnya. Ini dia teman sekamarnya Odessa bernama Ichi dan Kichi. Mereka jadi kasihan nih saat mendengar cerita Odessa yang mengalami patah kaki dan diusir dari tempat balet. Apalagi Odessa sangat ingin jadi penari. Kebetulan Ichi dan Kichi juga seorang penari. Tapi ini mah bukan sembarang penari cuy. Odessa pun diajak ke tempat kerjanya Ichi dan Kichi. Tempat ini tuh bernama Lakeside. Jadi, Ichi dan Kichi bekerja sebagai penari tiang. Ya lu paham lah ya maksud gue gimana. Odessa ini kaget bukan main pertama kali kesini. Karena ini tuh beda banget dari dunianya yang dulu. Ichi dan Kichi langsung membantu Odessa untuk siap-siap. Jadi di malam ini, Ichi dan Kichi akan pentas. Sedangkan Odessa duduk manis aja menonton seperti apa sih tariannya. Nah, di saat Odessa menonton Ichi dan Kichi inilah, nggak sengaja ia bertemu dengan seorang mas-mas tampan. Yang ternyata mas-mas ini tuh adalah anak dari pemilik tempat ini cuy. Ya lu tau lah namanya anak yang punya tempat gitu ya, tentunya dia punya kekuasaan buat memilih penari-penari yang bakal tampil di tempat ini. Mereka pun kenalan, mas-mas ini namanya Prince. Ichi dan Kichi pun ngasih tahu kalau Odessa mau kerja di sini. Lah ya udah, Prince langsung nyuruh Odessa naik ke atas panggung dan berjoget. Tapi baru juga bergoyang, si Prince langsung menyuruh Odessa untuk melepas armornya. Aduh, ya kaget lah si Odessa. Odessa pun memilih untuk kabur dari sana coy. Dia nih nggak percaya kalau disuruh kayak gitu sama Prince. Dia kira mah cuma joget-joget biasa doang. Si Ichi dan Kichi mah ketawa aja dengernya. Tapi ya namanya hobi menari gitu ya. Odessa malah jadi penasaran dengan gerakan yang dilakukan Ichi dan Kichi tadi malam. Odessa malah minta mereka untuk mengajarkannya cuy. Lah ya udah Ichi dan Kichi mah dengan senang hati mengajarkan Odessa. Ya namanya penari ya cuy, Odessa mah cepet banget hafal gerakannya dari Ichi dan Kichi ini. Nggak pakai lama, Odessa pun langsung balik ke klub itu untuk ketemu Prince. Kebetulan Prince lagi ada di sini. Lah ya udah Odessa langsung unjuk kebolehan, tapi di sini Prince kasih tahu perbedaan antara balet dan menari tiang. Kita bukan hanya menari, tapi kita juga menggoda. Menggoda semua tamu yang datang. Jadi jangan cuma menari aja ya. Ternyata momen ini tuh menjadikan mereka jadi lebih dekat. Singkat cerita, Odessa pun resmi menjadi penari nih di sini. Baru juga hari pertama, cibiran udah membanjiri telinganya Odessa. Nah, ini dia ibunya Prince. Kita sebut aja dengan Mami ya. Mami ini tuh pemilik tempat dan penanggung jawab tempat ini cuy. Mami dan Prince sama-sama melihat aksi pertamanya Odessa. Ya memang dasarnya penari ya, Mami pun puas dengan tariannya Odessa. Selesai tampil, ia pun berbicara empat mata dengan Mami. Di sini Mami ngasih tahu peraturan apa aja yang boleh dan apa aja yang tidak boleh dilakukan di klub ini. Yang pada intinya, Odessa ini nggak boleh berantem sama sesama penari di sini. Terus kalau Odessa lagi butuh uang, dia bisa melakukan tarian khusus buat para pelanggan. Yang mana nanti Odessa bakal dapat uang lebih banyak lagi.
Singkat cerita, malam ini pun Odessa mendapatkan gaji pertamanya. Odessa ini full senyum. Karena hasil joget semalam itu setara dengan uang beasiswanya Odessa sebulan. Coba cuy, lu bayangin gimana nggak full senyum dia ya? Hari-hari berikutnya Odessa makin lengket dengan Prince. Walaupun sebenarnya banyak penari yang mewanti-wanti Odessa nih, buat hati-hati sama Prince. Prince memang orangnya begitu. Tapi Odessa nggak peduli. Dia hanya menikmati waktu-waktu indahnya bersama Prince. Odessa ini memang anaknya selalu ingin maju. Karena udah punya duit, Odessa nggak lupa sama pendidikan. Oke lah, dia gagal jadi balerina. Sekarang Odessa langsung daftar kuliah supaya pendidikan juga tidak tertinggal. Nah, disinilah Odessa bertemu dengan Ben, seorang bocah culun yang berasal dari kampung yang sama dengan Odessa. Karena satu kampung, mereka pun jadi cepet akrab. Tapi ternyata keakraban mereka ini ngebuat Prince jadi cemburu. Ganteng-ganteng cemburuan cuy. Dia nggak mau Odessa dekat dengan laki-laki lain. Dia maunya Odessa cuma buat dia seorang. Adeh. Hari-hari selanjutnya berlalu begitu cepat. Odessa menghabiskan waktu untuk menari dan juga belajar. Nggak ada waktu buat mengeluh. Pokoknya kerja cari duit buat bayar kuliah. Capek, tapi jadi berkah lah buat Odessa. Mantap. Tapi hidup tanpa masalah mah bukan hidup namanya ya. Tiba-tiba nih datanglah mantan pacarnya Prince. Ini dia namanya Giselle. Giselle adalah bintang utama di klub ini sebelum ada Odessa. Giselle lah yang dipuja-puja oleh semua orang. Giselle pun menatap Odessa dengan tatapan sinis. Giselle ini memang jago banget cuy goyangannya. Bener-bener mantep cuy. Kedatangan Giselle ini langsung bikin heboh semua penari. Sekelas Giselle aja nggak lepas dari cibiran penari lain. Mereka bilang, Giselle ini habis melakukan sesuatu yang tidak pantas. Tapi Giselle mah nggak peduli. Yang terjadi selanjutnya adalah persaingan antara Giselle dengan Odessa. Odessa nggak mau kalah dengan Giselle. Dia pun sampai belajar tengah malam mempelajari gerakannya Giselle. Hal ini pun sangat mengusik Odessa. Tapi Prince sebagai biawak sejati tentu memenangkan Odessa. Buat jangan takut, jangan ragu. Hatiku hanya milikmu. Ya, jago banget dah mulutmu Prince. Ternyata jaminan kata-kata dari Prince ini benar-benar bisa membuat Odessa tuh jadi lebih tenang. Dia pun jadi fokus untuk bergoyang. Odessa ini nggak mau kalah dari Giselle. Goyangannya mantep banget. Benar-benar bisa memukau semua tamu yang ada. Bahkan juga sampai membuat Giselle juga terpana cuy. Seperti di film-film lainnya, karakter utama nih selalu aja punya masalah. Tiba-tiba banget nih, ibunya Odessa minta uang buat bayar biaya pengobatan adiknya. Odessa ya bingung, gimana caranya dapat uang cepat? Mana harus bayar sekolah gitu kan? Saat hidup lagi berat-beratnya si Ben datang cuy. Dia datang untuk menyatakan cinta. Ternyata Ben jatuh cinta pada Odessa. Ya ditolak lah sama Odessa. Bukan karena nggak suka, tapi Odessa lebih ke malu. Apabila Ben tahu kalau Odessa adalah seorang penari tiang cuy. Ya gimana ya? Singkat cerita, sampainya di klub, Odessa ini minta uang duluan. Dia berjanji akan kerja keras untuk melunasi hutang itu. Tapi ternyata tuh nggak diizinin sama Mami. Dan tiba-tiba ada seorang tamu nih yang suka sama Odessa. Dia minta tarian khusus dari Odessa. Tentu imbalan uangnya tuh nggak sedikit. Odessa sebenarnya pengen menerimanya. Tapi datanglah Prince yang melarangnya. Pokoknya Odessa nggak boleh sama yang lain. Cuma sama dia doang nih pokoknya nih. Ya udah, kesempatan ini pun diambil sama Giselle. Giselle lah yang dapet cuan. Singkat cerita, setelah klub tutup, Prince dan Giselle malah adu mulut. Mereka bertengkar, dan pas lagi asyik-asyiknya bertengkar, si Odessa ikutan. Lah jadinya si Odessa lah yang malah berantem sama Giselle. Giselle ini masih sakit hati sama Prince, dan belum bisa menerima kalau posisinya udah tergantikan oleh Odessa. Ini bukan era lo lagi cuy, kata Odessa kepada Giselle. Gokil. Giselle melawan Odessa ini tuh sampai jadi headline di klub ini. Ichi dan Kichi aja sampai terbelah, membela Giselle atau membela Odessa. Yang lain pada berantem, tapi bagi Mami yang penting mah cuan cuy. Mami malah menjadikan baku hantam antara Giselle dan Odessa sebagai ladang cuan. Jadi nanti mereka akan bertarung di atas panggung dengan tariannya. Gokil juga ya si Mami. Nah, om-om ini getol banget untuk mendapatkan Odessa. Walaupun dilarang sama Prince, tapi tawaran uang segepok mulai menggoyahkan hatinya Odessa. Duitnya nggak main-main ini mah cuy. Apalagi ibunya Odessa terus aja menelpon untuk minta uang. Ini adekmu udah sekarat. Tak bu. Si Kici pun menyarankan Odessa buat terima aja tawaran om itu. Karena kalau Odessa benar-benar butuh uang, emang Prince bakal bantuin. Lah bener juga cuy, si Prince malah lagi asik main air sama Giselle.
Dan tiba-tiba Odessa nih datang menangkap basah mereka berdua. Aduh, Odessa pun sakit hati banget melihat Prince kayak gini. Dia pun melampiaskan semua kekesalannya pada om-om ini cuy. Akhirnya om-om ini pun mendapatkan apa yang ia inginkan, tarian khusus yang sangat ia idam-idamkan. Bodoh amat sama Prince, yang penting duit, kata Odessa. Singkat cerita, pertarungan joget pun dilaksanakan. Semua penari joget dengan semangat, apalagi Odessa dan Giselle. Semua orang nih hadir, dari Prince sampai Mami. Tamu juga penuh banget cuy. Saking semangatnya, Giselle pun sampai baku hantam di atas panggung sama Odessa. Jadi ricuh, dan tiba-tiba datanglah polisi yang melakukan patroli rutin. Patroli rutin yang membutarkan mereka semua. Semua orang nih digelandang yang mereka kabur. Namun naas nasibnya Mami, kursi rodanya meluncur dari tangga. Nasibnya gimana? Ya mereka nggak peduli. Yang penting kan kabur. Di luar nalar, kejadian ini malah membuat Giselle jadi bersahabat dengan Odessa. Giselle pun cerita kenapa ia bisa terdampar di klub ini. Giselle ini sebenarnya ingin jadi penari di kapal pesiar, namun ia gagal. Menari itu impiannya Giselle, makanya ia pun terdampar di klub tari ini cuy. Odessa malah jadi bersimpati dengan Giselle, mereka pun jadi bersahabat. Film pun selesai. Star Dancer 2023 mengajarkan kita bahwa dalam hidup seringkali yang terjadi itu jauh dari yang kita inginkan. Kita pengennya apa, yang kejadian tuh apa. Kita harus siap sama semua itu. Kita harus tetap semangat dalam menjalaninya. Seperti Odessa, kakinya patah, nggak bisa jadi balerina, tapi tetap semangat jadi penari. Dan juga tetap kuliah. Ini gokil sih cuy. Semoga kita semua bisa dapat makna positif ya dari film ini ya. So, makasih udah nonton, gue cabut, dan dadah!